berjumpa kembali di Ngobrol Dunia Bola edisi spesial FPL Game Week 29 bersama saya Berlian. Nah, biasanya ini kan Ngobrol Dunia Bola diisi oleh mas-mas, tapi atau lebih tepatnya om-om kali ya. Kali ini akan lebih berwarna lagi karena saya akan ditemani oleh wanita-wanita cantik yang udah expert banget nih di main FPL nih, nggak usah diraguin. Halo Mbak Vita dan Mbak Sabrina, apa kabar? Halo. Oke, kabar baik ya semua ya. Halo. Oke, seperti yang kita tahu nih, kedua wanita ini tidak hanya jago memikat laki-laki, tapi juga jago meracik ataupun meramu strategi untuk FPL. Sebelum kita masuk ke intisari podcast nih ya, tak kenal maka tak sayang. Bis disayang cukup ditinggal, walah. Ngenes toh. Oke nih, langsung aja ya. Halo Mbak Vita dan Mbak Sabrina, thank you udah datang di podcast Ngobrol Dunia Bola nih. Kalau boleh tahu ya, kesibukannya sekarang apa sih untuk Mbak Vita? Kesibukannya? Kalau aku sekarang masih nyari-nyari kerja aja. Oh, oke. Terus kalau Mbak Sabrina? Sama dong, aku juga baru lulus, sekarang lagi nyari-nyari kerja. Kita berdua kalau sama David. Jangan kalian anak kembar nih ya? Dua di rumah aja. Pantesan ya itu langsung ini sebatas info aja nih buat pendengar Ngobrol Dunia Bola ataupun manajer FPL lainnya. Mereka berdua itu jago banget soal test, soal mengincar pemain siapa aja nih gitu. Bener, serius kan. Nah kan mereka udah expert banget nih di FPL. Enggak. Pengen tahu kalian tuh suka sepak bola dari kapan sih, dan tim favorit kalian apa? Mungkin dimulai dari Mbak Sabrina kali ya. Aku nonton bola kayaknya dari SD deh. Karena aku dulu suka nonton Lampard, gara-gara bola tuh suka nonton Lampard. Nah, terus jadi nonton Lampard terus tuh di timnas Inggris, di Chelsea juga, tuh sekarang jadi juga Chelsea lah, sama timnas Inggris juga sih. Oh, berarti pemain yang tim yang disukain sampai sekarang Chelsea ya pasti. Iya, insya Allah kalau konsisten. Insya Allah. Kalau nggak konsisten milihnya siapa emang? Kalau selain Chelsea aku suka mainnya Leicester sih. Mainnya keren. Gitu. Oh keren. Kalau Mbak Vita dari sejak kapan Mbak? Aku sama sih kayak Sabrina. Aku dari kelas 6 menuju kelas 1 SMP. Itu gara-gara ada aku punya pemain favorit gitu dan dia nge-fans sama Liverpool. Terus aku jadi ikut-ikutan. Terus sekarang aku jadi terusan deh, malah lebih nge-fans Liverpool daripada fans penyanyinya. Loh, gitu. Kalian keren ya. Kalian keren loh, dari SD udah nonton bola, padahal aku SD tuh main pentak umpet, main dakon, udah kalian udah main nonton sepak bola. Oh gitu, bener-bener. Dulu zaman Piala Dunia ya. Oke, bener. Terus kan berarti kan kalian udah nonton bola tuh udah dari lama ya, dari SD tuh berarti berapa tahun ya, sekian lah ya. Berarti kan ada faktor-faktor akhirnya yang kalian membuat bermain FPL kali ya. Jadi apa sih yang buat akhirnya gue mau main FPL nih gitu. Dari Mbak Vita yang udah rival kita, coba Mbak. Kalau aku dulu awalnya gara-gara, jadi waktu tahun 2018 aku baru mulai 2018 pertengahan. Itu juga gara-gara aku mulai buka Twitter lagi. Dulu kan sempat zamannya Instagram. Terus tahun 2018 tuh aku udah balik ke Twitter lagi, dan di situ aku lihat ada satu temen yang update FPL di Twitter. Terus ternyata komunitasnya lumayan gede juga di Twitter itu kan. Terus kayak penasaran, lagi ini khususnya Liga Inggris gitu. Mulai deh dari
Oh, jadi dari 2018 dan teman akhirnya. Tapi pertanyaan ini kan Mbak Vita kan dari temen. Jangan-jangan Mbak Vita lebih expert dari temennya nih. Biasanya sih gitu ya. Dari teman ya udah temennya udah kelewat gitu. Kadang terus juga kalau sering gini sih ngobrol. Ngobrol gitu. Jadi kayak ya barengan dan pantaran aja sih. Ya ada jago. Oke, ya berarti imbang lah ya. Kalau Mbak Sabrina, apa nih kok bisa main FPL? Gara-gara Twitter juga sih, dulu kan sama-sama itu kita ini kan. Kamu nggak main FPL? Aku tanya FPL itu apa? Dengan orangnya ya, aku nanya kayak gitu. Tapi itu enggak, aku nggak main itu kan aku berapa ya. Kemudian aku update buat tuh gara-gara aku kepo kan, aku sih coba update lah, coba download. Main deh sampai sekarang tahun 2014 ya, gara-gara temen seperti yang itu Twitter juga. Berarti sama-sama dari 2018 ya kalian ya main ya? Iya, sekarang musim ketiga kalau nggak salah. Oke, ya kan, berarti 3 tahun ya. Nah kan kalian kan udah main FPL dari 2018, udah 3 tahun ketiga nih. Pencapaian poinnya selama main FPL itu tertinggi berapa sih? Dari Mbak Sabrina nih, berapa Mbak? Barusan kemarin yang double game yang pertama yang banyak itu, aku kemarin 117 enggak. Pakai berapa Mbak? 117 enggak minus. Oh, pakai chip apa emang kemarin? Aku pakai bench boost kemarin. Cuman ya poinnya cuman bench boostnya Kane 9, yang lainnya 222. Oh nggak apa-apa lumayan, tapi kan tertinggi ya 117 daripada saya nggak nyampe 3 digit tuh Mbak. Oke, kalau Mbak Vita emang poinnya berapa Mbak tertingginya? Kalau tertinggi aku cuma inget ini sih ya, musim sebelumnya aku udah lupa juga. Musim waktu itu di double game week pertama juga dapat 126 tapi minus 12. Jadi totalnya 114. Pakai chip nggak itu? Pakai bench boost, tapi bench boostnya ya gitu 2 kali 3. Nah itu pas kalian poinnya tinggi itu pasang kaptennya siapa, ingat nggak kira-kira? DCL deh, kayaknya aku DCL deh kalau nggak salah nih. Oh DCL, oke. Kalau nggak DCL Harry Kane, aku lupa. Bukan Harry Kane, DCL kalau nggak salah. Oh DCL, oke. Coba kita udah lupa ya? Lupa. Kaptenku kayaknya ampas deh, alias nggak nyumbang terlalu banyak poin. Jangan-jangan itu ya salah kali. Salah, pilih salah emang. Enggak. Takutnya ntar karena kita rival jadi aku menyalahkan kalian, nggak kok, canda ya. Terus ini nih pengen banget nanya soal ini nih. Kan kalian kan tadi udah main ikutin bola tuh dari SD ya, terus main FPL dari 2018. Gabung komunitas mungkin 2018 juga ya kalian? Ya, baru. Oh baru. Kan selama ini kan kita tahu kan FPL kan jarang banget nih ada manajer wanita, pasti kan ketika ada manajer wanita keren nih ya kan, siapa sih? Dan mungkin beberapa pendengar podcast Ngobrol Dua Bola ataupun manajer FPL lainnya yang garis kerasnya mereka nih, karena kalau saya lihat dari sosmednya mereka berdua, sekali mereka nge-tweet ataupun bersabda soal FPL langsung gitu kan. Jangan lihat aku baper. Nah kalau boleh tahu ada berapa sih manajer laki-laki FPL yang mencoba mendekati kalian? Mungkin dari Mbak Vita nih, ini karena garis kerasnya yang saya tahu nih paling banyak di Mbak Vita nih. Paling banyak ini. Apa Mbak Vita? Iya, Mbak Vita coba jawab dulu Mbak. Kalau ngedeketin yang PDKT gitu ya, mungkin ya ini cuma ada satu sih. Terus abis itu selain itu aku nggak ngerasa dideketin. Iya bener, nggak ngerasa dideketin.
nanti jatuhnya GR kalau bilang ngerasa dideketin. Oh mungkin satu itu yang dianggap, yang nggak dianggap nggak dihitung kan? Paling bisa jadi kayak gitu. Kalau satu itu Mbak Vita merasa terganggu nggak? Halo. Oh, mungkin ke Mbak Sabrina kali ya. Mbak Sabrina, wah ini juga nih. Gimana Mbak? Ada berapa sih cowok yang deketin Mbak Sabrina? Gak merasa sih, cuman mungkin kalau minta feedback dong masa dideketin sih kayaknya enggak deh. Iya kan siapa tahu kan sepik-sepik nanya kapten kamu game ini siapa sih? Kan berawal dari gitu kan akhirnya ya lanjut lah ya. Kalau nanya kapten doang mah nggak apa-apa aku, cuman dia nggak ngerasa dideketin juga sih. Cuman pernah ada orang dia nanya-nanya gitu, nanya squad, nanya kapten, tapi semua nggak suka aku. Ada gitu. Fans merah pokoknya, fans merah. Boleh spill nggak nih Mbak dari liga mana? Nggak usah, biar nggak menyebabkan. Oh nggak boleh. Fans merah pokoknya. Fans merah. Apa nih? Fans merah. Gimana? Karena saya merasa fans merah nih kan. Jangan-jangan kan ada perempuan bunda. Oh kan siapa tahu kaum saya terus saya jadi kenal nih siapa gitu kan. Fans merah lah pokoknya, nggak main di Liga Champions. Oh gitu. Oh ya. Saya sadar diri Ibu. Terima kasih lah ya. Terus kan kita udah dikit-dikit lah perkenalan sama Mbak Sabrina dan Mbak Vita soal mereka. Kita langsung aja ya ke topik utama kita, yang dimana masing-masing dari Mbak Vita dan Mbak Sabrina ini akan merekomendasikan pemain di setiap posisinya di Games 29 ini. Mungkin dari Mbak Sabrina dulu bisa merekomendasikan siapa nih Mbak? Dari kiper dulu boleh nih. Aku kalau kiper ada Meslier sih. Kenapa tuh Mbak? Meslier itu aku suka cara mainnya bagus. Kemarin save-nya juga banyak. Cuman kadang kan Leeds kan mainnya agak terbuka gitu kan. Jadi untuk CS mungkin minim ya. Cuman diambil poin dari save-nya itu tadi. Kemarin sama Chelsea bench itu dia sampai 11 poin loh, lumayan banget. Gitu. Kan itu Leeds lawan lawan Fulham nih. Selain dari kipernya nih, dari Leeds ada rekomendasi lain nggak Mbak untuk pemain Leeds yang perlu dipasang? Kalau Bamford sehat sih, aku nyaranin Bamford karena dia shotnya itu shotnya tuh tertinggi di antara forward lainnya gitu. Terus juga dia poinnya akhir-akhir ini juga lumayan. Semoga dia nggak cedera ya, soalnya juga punya Bamford. Gitu kan. Kira-kira dari kan kayak statusnya 75% ya. Ya, kira-kira yakin nggak main? Yakin lah kalau cuma 75 aja. Insya Allah bisa main ya? sih. Oke. Ya. Terus selanjutnya dari Mbak Vita. Halo, maaf tadi keputus. Oke, nggak apa-apa. Mbak, ini kita kan lagi bahas yang rekomendasi pemain di setiap posisi nih. Ya. Tadi kan dari Mbak Sabrina ada Meslier dan Bamford kan. Dari Mbak Vita sendiri ada rekomendasi kan dari kiper kita maju dulu lah ke back. Dari Mbak Vita ada rekomendasi untuk backnya siapa Mbak? Untuk back aku rekomendasi Cresswell dan dari Brighton Saltman. Yakin berapa poin itu Mbak? Pasang kalau Cresswell mungkin lawannya berat ya, dia lawan Arsenal kan. Tapi sejauh ini Cresswell tuh poin tertinggi untuk defender karena dia banyak banget karena dia punya attacking threat dan dia suka bikin closing gitu. Jadi aku suka sih kalau untuk Cresswell. Satu lagi Saltman itu aku pilih karena Brighton akhir-akhir ini defense-nya lagi bagus ya.
Ditambah juga kipernya juga kalau misalnya Falcon, dan mungkin pilihan populer itu bakalan lebih ke Lewis Dunk sih dari Brighton juga, tapi kalau aku pribadi lebih milih Falcon karena harganya lebih murah, dan menurut aku aset Brighton ini nggak bisa buat jadi long term kalau buat aku pribadi gitu. Aku gitu. bakal lebih pilih mereka untuk short term karena jadwal kedepannya itu berat dan kayaknya aku lebih pilih yang lebih murah daripada Lewis Dunk, karena Lewis Dunk harganya 5, sementara Falcon tuh 4,3, dan Falcon juga nggak kalah kita kalau ngomongin defender nggak mesti selalu harus soal clean sheet ya, tapi mereka punya attacking threat gitu, jadi mereka pilihnya tuh Creswell sama Feldman. Lebih pilih yang harganya murah tapi untuk short term daripada harga 5 untuk short term juga, kayaknya sayang sih. Aku pilih dua. Oke. Prediksi Mbak Vita nih, poin mereka bakal menyumbang berapa? Poin mereka itu siapa dulu? Yang Creswell sama Feldman kan tadi kan karena merekomendasikan 2 back ini kan. Aku nggak yakin. Aku yakin sih kalau Brighton bisa clean sheet melawan Newcastle, karena mereka juga rekor permainan away-nya golnya sedikit banget, dan sementara defense Brighton itu rekor clean sheet-nya banyak gitu. Jadi kita bisa manfaatin dari sini. Itu bisa dapat clean sheet sih kalau defender Brighton. Kalau Creswell aku Oke, itu kan udah ada rekomendasi 2 back dari Mbak Vita ya. Mungkin dari Mbak Sabrina ada rekomendasi back apa nih Mbak? Kalau aku sih ada dari Fulham, ada Rabiot. Aku kalau pilih ada Rabiot karena itu mainnya lumayan bagus sih menurutku. Ya hampir sama kayak Aina, harganya juga nggak beda jauh. Cuman kalau menurut aku sih Adara ini kayak BPS magnet gitu loh, daripada kalau dibanding sama Aina ya. Aku lebih milih Adara karena itu tadi dia lebih gampang dapat BPS, apalagi kalau clean sheet, terus mainnya juga lumayan, apalagi kalau ngasih ya udah lebih dapat lagi gitu poin. Atau mungkin Mbak Sabrina trauma kemarin Aina diganti. Ya, sumpah terkejut aku. Masih main 1 babak udah diganti, jadi punya cuma 1, ya Allah. Oke. Selain ada Rabiot, siapa lagi Mbak? Back line-nya? Aku pilih Reguilon dari Spurs. Dia udah beberapa kali mencatatkan assist, terus dia juga mainnya nusuk itu sering overlap ke depan, terus biasanya juga ngasih apa kayak buat ngasih crossing buat pemain depannya Spurs juga. Jadi Reguilon pilihan kedua, tapi yang pertama tetap Adara. Terus yang ketiga siapa lagi nih Mbak? Aku lebih pilih Lewis Dunk dari Brighton. Tadi berarti setipe sama Mbak Vita tadi ya, Lewis Dunk ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, nah kan kita kan udah tadi lupa nih, dari kiper Mbak Vita ada siapa nih Mbak rekomendasi? Tadi kan Mbak Sabrina kan ada Meslier. Kalau kipernya Mbak Vita siapa? Mungkin kalau pilihan populer gue pasti masih Martinez ya. Tapi Martinez jadwalnya nggak terlalu bagus kan karena Spurs agak berat juga. Mungkin masuk ke Sanchez sih. Sanchez atau Meslier. Karena lebih yakin bisa clean sheet lawan Newcastle ya kan? Iya, betul. Benar. Oke, selanjutnya kan kiper udah, back udah, mungkin bisa ke depan dulu lah ya, ke striker dulu nih. Dari Mbak Vita siapa nih untuk strikernya? Striker pasti andalan kita Harry Kane. Udah ya andalan ya. Iya, karena melawan Aston Villa. Sebenarnya defense ya Aston Villa kita tahu dari awal musim mereka bagus banget kan mainnya.
aja ada kipernya di situ, ada Martinez. Tapi akhir-akhir ini juga mereka bukannya jarang clean sheet, tapi mereka sering clean sheet, tapi enggak di dulu pertengahan nggak kejebolan, tapi sekarang udah kejebolan itu, jadi aku udah pasang di Harry Kane. Oh, berarti Mbak Vita bakal kan tadi kan udah pasang back Cresswell dan Harry Kane, berarti bakal yakin mempertemukan mereka berdua nih ya, Cresswell sama Harry Kane. Oh iya sih, tapi kalau Cresswell itu mungkin aku rekomendasi aja sih. Kalau di tim aku nggak ada, karena dia harganya udah sekarang 5, aku nggak nyampe sih buat gitu. Oke. Berarti dari Mbak Vita merekomendasikan Harry Kane nih untuk strikernya. Dari Mbak Sabrina, strikernya siapa nih Mbak kira-kira? Aku pilih Antonio dari West Ham. Idola aku nih Antonio. Oke. Kenapa nih Mbak? Nah, selain beberapa kali udah nyetak gol juga kan, terus kayak gitu Arsenal tuh udah susah clean sheet gitu loh, dari sejak game 22 Arsenal udah nggak clean sheet sekali. Jadi bisalah 1 atau 2 gol buat Antonio. Meskipun nanti yang diunggulkan tetap Arsenal sih. Nah, Arsenal kalau ada cara buat kebobolan nggak. Aneh-aneh loh kalau Arsenal kebobolannya. Iya gitu. Antonio yakin bisa mencetak berapa gol ataupun asisnya nih? Kalau yakin sih 1 yakin, tapi kalau ditambahin 2 juga nggak apa-apa sih. Oh iya. Mau ngapain dia juga sih, insya Allah. Oke. Tadi kan udah striker kan 3 nih. Tadi udah Harry Kane, Antonio, mungkin bisa satu lagi Mbak dari Mbak Sabrina, siapa nih strikernya? Merekomendasikan siapa? Ya tadi Bamford, kembali lagi ke Bamford sih, karena emang kepemilikannya udah tinggi banget ya Bamford tuh. Apalagi lawannya juga lumayan. Terus shotnya juga banyak, terus golnya juga udah banyak. Jadi buat rekomendasi Bamford juga bisa, cuman semoga nggak cedera aja sih. Oh, tadi kan karena udah yakin 75% dan aset tertinggi rata-rata manajer FPL banyak yang menggunakan Bamford ya. Oke, tadi kita udah dari belakang ke depan dan lebih ke depan lagi kita kelewatan tengahnya nih. Untuk tengahnya mungkin Mbak Sabrina ada siapa nih Mbak? Minta dong 2 rekomendasi untuk pemain tengahnya. Aku ada Lingard dari West Ham. West Ham terus asetnya. Kenapa bisa pilih Lingard? Gak apa-apa dong, kan gak ada salahnya gitu kan. Dari beberapa match, tahu sendiri lah Lingard kayak peningkatan banget gitu sejak di West Ham, karena di MU juga gak pernah dimainin juga kan. Golnya selama di West Ham udah 4 gol, lumayan banget. Berarti ini perkiraan bakal menang West Ham nih ya daripada Arsenal nih ya. Tapi paling sering nggak apa-apa deh, biar nggak nyusul klasemennya. Oke, ada Lingard. Satu lagi siapa Mbak selain Lingard? Aku milih Son. Semoga nggak cedera ya Son. Aku takut diprank sama Mourinho Sonnya. Loh, kan karena kan setahu kita kan persentase permainan Son yang akan dimainkan, apalagi kan dia mau ada pertandingan lagi kan, dan jeda itu international week, yakin nih pasang Son? Kalau aku sih yakin aja, soalnya kemarin juga cedera juga kan, pasti udah diistirahatin lebih lama. Mungkin nanti international break emang ada, dari Korea juga ada, kayaknya nggak ada deh. Belum tahu sih. ya dari itu dulu, soalnya terakhir kali mau bilang Son cedera, poinnya malah gede. Itu emang nggak ada akhlak sih. Aku langsung poinnya 18, sumpah emosi. Oke. Kalau untuk harga yang tinggi emang pilih Son daripada kalau dibandingin sama Bale ya. Kemarin Bale tiba-tiba diganti aja sih. Gak jelas, sumpah. Menurut Mbak Sabrina, Son Mourinho ya yang nggak ada akhlak ya? Emang nggak ada akhlak.
Oke, udah berarti tadi Mbak Sabrina udah merekomendasikan Son sama Lingard Dinho ya kali ya lebih cocok ya. keluar lagi kata-kata itu. Ini semua gara-gara Mbak Vita. Ya karena ya kan Mbak Vita kan panutanku untuk bermain FPL kan gitu kan. Ayo untuk Mbak Vita nih untuk pemain tengahnya siapa nih Mbak Vita? Aku juga menyarankan Lingard pertama. Karena menurut aku kalau triple West Ham tuh gak apa-apa sih, karena kalau nggak salah jadwal mereka ke depan tuh enak, dan kalau Lingard tuh mainnya Lingard juga mainnya agresif, bagus banget buat manajer FPL ya kalau bisa dia dapet poin. Terus satu lagi mungkin Oba sih, mungkin dia akan main win. Oh gitu. Kemarin jangan-jangan itu lagi mungkin untuk Auba ini lebih baik Mbak Vita BA lah untuk saran Auba jangan telat lagi gitu kan kemarin ya kan dia nggak main kan karena ini ya kejebak macetnya mungkin, atau Mbak Vita nemenin Auba nih buat pergi biar nggak telat kan, biar on time sama Rafinya Mbak Vita. Oh ya, ya satu lagi Rafi. Kenapa nggak Lukman? Aku kok kurang Fulham tuh lawan siapa sih? Oh, Leeds. Aku yakin defense Leeds bakal membaik walaupun mereka emang punya depan back banget. Dan mereka banyak kejebolan banget. Tapi menurut aku mereka membaik karena minggu lalu sempat nahan Chelsea imbang. Terus nahan Chelsea mungkin itu akan mempengaruhi. Emang lagi nggak bener sih itu sumpah. Mungkin akan mempengaruhi performanya Leeds jadi lebih. Oke. Berarti kita udah ada rekomendasi lah ya 11 pemain dari Mbak Vita sama Mbak Sabrina nih. Kalau aku dari yang rekomendasi kalian tadi, kira-kira yang di bench siapa nih Mbak Vita sama Mbak Sabrina nih? Bench? Kan ada kiper 1, terus pemainnya 3, ada 4 pemain lah ya. Kira-kira 2 Mbak Sabrina 2 dan Mbak Vita 2 deh, siapa nih yang untuk di bench-nya? Kalau timku ya, kalau di bench itu emang lagi nggak ada fixture, jadi benar-benar blank. Jadi aku kalau nggak paksa 15 pemain bisa main semua. Jadi kalau memang punyanya 11 atau kalau memang punyanya di bawah 11 ya juga nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau aku menurutku ini ya, Messlayer bisa di bench ya. Sama mungkin aku tadi ingat ada Son, karena ada tidak yakinnya Mbak Sabrina kalau menurut aku nih ya, Son ada di bench cukup ya, kalaupun nggak main bisa auto sub kan. Terus selanjutnya kalau pribadi aku lagi sih mungkin Bamford kali ya di bench sama Fieldman gitu. Gimana, setuju nih? Setuju nggak? Setuju sih. Mana ya? Mbak Vita tuh udah yang bilang Fieldman, aku nggak terlalu merhatiin sih kalau Fieldman. Sebenarnya Fieldman tuh ya tadi sih yang kayak aku bilang alasannya lebih milih Southampton daripada Newcastle karena dia harganya lebih murah, dan aku berpikiran dia bukan untuk aset long term. Dan ditambah juga ada beberapa defender lain dari Brighton yang cedera, lebih menonjol. Oh, berarti bisa ditukar ya antara Dang sama Fieldman, jadi yang di bench tuh si Dang, Fieldman dipasang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Dang dimainin. Oke, kan karena Oke, dari beberapa yang direkomendasikan nih. Nah, kalau di ngobrol
dunia bola kan biasanya super kapiten itu selalu jadi panutan nih kan, ada liga basket itu pakai Baskom. Aku mau membuat super kapiten bandingan nih sama Baskom Mimin Liga Basket, siapa sih yang lebih ampuh, cewek atau dari Mimin, dari Mbak Vita sama Sabrina, siapa sih super kapitennya kira-kira? Aku dulu. Aku lebih pilih Antonio. Tadi kembali lagi karena aku pilih Antonio karena Arsenal udah gak clean sheet selama sejak game 22. Terus habis itu dia juga kejebolan di situasi yang nggak penting. Contohnya Saka kemarin ngasih assist ke Wood, itu juga sumpah blundernya parah banget itu. Jadi untuk saat ini aku ngasih kapten ke Antonio. Oke, Antonio. Kalau Mbak Vita siapa nih super kaptennya? Kalau aku mungkin akan pilih Rafinha sih. Kalau untuk preferensi yang lain. Kalau untuk aku sendiri mungkin lebih ke Harry Kane lagi. Ya. Karena itu pilihan yang kayaknya obvious banget dari banyak manajer FPL sekarang, itu Harry Kane. Oke, kalau berarti kan ada Antonio sama Harry Kane nih. Kalau aku sih mungkin pribadi pilih kaptennya mungkin Harry Kane kali ya, terus vice kaptennya itu Antonio. Oke. Itu rekomendasi super kaptennya dari Mbak Sabrina dan Mbak Vita nih. Bisa buat tandingan sama Baskom Mimin. Siapakah yang lebih mampu dan ampuh kan? Oh iya, kali ini kalian pakai free hit atau enggak nih? Aku enggak. Udah enggak ada free hitnya, udah hangus. Berarti udah kepake. Udah enggak kepake. Game week pertama udah kepake. Oke, mungkin kalau nggak minus nggak boys gitu ya kali ya. Terus berarti dari kalian pemain yang yakin main tuh dari 11 pemain tuh yang ready tuh berapa? Kalau di tim aku sendiri sih ada 9 pemain. 9 dari Mbak Vita? Pindah dulu atau? Ya, Mbak Vita. Aku baru ada 8 tapi ada Bamford. Jadi aku mungkin kalau misalnya aku masih Bamford jadi dan aku mau mungkin minus 4 karena kemarin aku juga dapat masukan kalau misalnya minus 4 lagi itu hitungnya jadi minus 2 katanya gitu karena hitungannya gitu iya dibandingin sama pemain yang nggak main kan. Terus kalau misalnya tuker sama pemain yang main udah dapat 2 poin jadi bukan minus 4 jadi rasanya minus 2 gitu kayak gitu. Berarti nggak apa-apa. Oke ya, berarti dari Mbak Sabrina dia mainnya ada 9 pemain dan 9 tapi ada Bamford juga 9. Sih. Oke. Berarti gini harapan buat poin FPL kalian di 29 ini dan mungkin pesan-pesan yang bisa ditunjukkan kepada manajer FPL dan pendengar ngobrol dunia bola ini untuk berstrategi dan meracik laga Blank Game Week 29 ini apa nih? Mungkin dari Mbak Sabrina? Kalau aku sih tadi kembali yang nggak usah maksain. Kalau emang lagi nggak pakai duit, ya pakai main yang seadanya aja. Toh kalau busung ya busung bersama, kalau bagus juga bagus bersama. Karena yang main cuma itu aja dari menjadi 8 tim itu aja. Terus habis itu kalau jual pemain, lihat dulu fixturenya yang di game 30. Siapa tahu nanti fixturnya di game 30 pamannya lebih enak. Jadi perhatikan juga fixturenya kalau mau jual pemain. Oke, bagus ini keren nih. Kalau Mbak Vita apa nih harapannya di poin di game 29 sama pesan-pesannya untuk para pendengar? Harapannya semoga dari cuman 8 atau 9 pemain itu bisa maksimal poinnya. Dan pastinya benar aku setuju sama Sabrina. Kalau usah terlalu maksain 11 pemain harus ada apa ini sampai 15 terus tanpa menurut aku itu terlalu ngeberatin karena di minggu-minggu selanjutnya belum tentu jadwal pemain itu enak dan kita mau mainin gitu jadi malah jadi kacau gitu ya kan 9 pemain
8 sampai 9 pemain. Terus lagi ya kalau misalnya terus juga sekarang kan lagi ngetrend mau jual Salah atau Bruno gitu ya, yang harganya di atas 10 dan karena mereka banyak blank, nggak banyak nyumbang poin buat FPL, terus banyak yang kan mau jual Salah, jual Bruno gitu. Terus kalau menurut aku di game ini untuk menjual mereka ya oke, tapi penggantinya kita harus lihat lagi siapa, lebih baik beli jual pemain premium untuk beli pemain yang premium gitu, jangan kita jual Salah jadinya Lingard gitu kan, harganya kan lumayan jauh gitu, jadi itu juga harus dipikirin tuh. Oke gitu, berarti yang bisa aku garis bawahi dari pesan mereka adalah sak matione wae main yo, jadi paksa ngono wae lah ya. Apa artinya? nanti di bawah ada artinya Mbak Denty di bawah ya. Oke, terima kasih nih atas kesediaannya Mbak Vita sama Mbak Sabrina udah bisa hadir dan memberikan rekomendasinya pemain, dan super racunnya nih, racun banget, analisanya kuat, keren banget sumpah. Semoga para pendengar ngobrol dunia bola dan manajer FPL lainnya bisa untuk mengambil masukan nih dari Mbak Vita dan Mbak Sabrina. Oke, akhir kata saya Berlian undur diri. Sampai jumpa, bertemu lagi di podcast Ngobrol Dunia Bola dengan tema yang tidak kalah menarik, dan salam panah hijau.